Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan tahsin kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah belajar membaca Al-Qur'an untuk bekal kita nanti sebagai penerang insya Allah sebagai penerang kita di alam kubur nanti insya Allah. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai tahsin kita dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemarin sampai di surat Al-Baqarah ayat 267 ya. Kita mulai sekarang ayat 268 ya. Baik, saya baca dulu nanti ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Mari. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Baik, kita lihat tajwidnya. Asy-syaitanu, alif lamnya alif lam syamsiah ya. Langsung masuk, alif lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke
huruf shin, ditandai dengan shinnya ada tasdidnya, shinnya dibaca double. Ya. Ini dibaca asyaiton karena di awal, ya, di awal kata. Kemudian tok fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Ya'idukumul faqra, alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Qaf sukun, bacaan kolkolah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Ya. Al-faqra wa ya'murukum bi hamzah, ya wa ya'murukum. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan ikhfa tafawi, dibaca samar-samar. Bil fasta, alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian shin fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah maka menjadi mat wajib muttasil, dibaca panjang 6 harokat. Tapi ini juga bisa menjadi mat arid li sukun, ya, karena mat tobi'i bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka bisa menjadi mat arid li sukun. Tapi karena kalau mat arid li sukun itu boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 harokat. Tetapi kalau mat wajib muttasil ini harus dibaca panjang 5 harokat. Jadi bil fahsya, jim tanda wakof boleh terus, juga boleh berhenti. Wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Ya'idukum maghfiratam, mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mimi atau idgham mutamatsilain, dibaca mendengung, ya, mendengung mim, ditandai mimnya ada tasdidnya, mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk, bi dengan gunnah mendengung. Jadi masuk dengan mendengung, masuk ke huruf mim, ya, mendengung mim, ditandai mim tasdid, ditahan 2 harokat. Minhu, nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacaan idhar, dibaca jelas. Wa fadla, nah, lam fathah tanwin alif ini karena kalau wakof maka dibaca fathah panjang 2 harokat. Wa fadla, do sukun ini bukan kolkolah, ya, jangan dipantulkan. Tidak wa fadla, ya, tidak salahin. Wa fadla. Nah, ini sering dipantulkan, ya. Nah, ini salah, ya, jangan dipantulkan. Ini bukan kolkolah. Wa fadla. Qaf lam tanda wakof boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Nah, kemudian wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Wasi'un, wawu fathah alif, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf ain, bacaan idhar, dibaca jelas. Lam kasroh ya sukun, mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun.
dibaca panjang, boleh 2, 4, atau 6 harokat. Gue Wisan. Baik, kita artikan asyaitonu, setan. Setan itu yaidu, menjanjikan. Ada, yaidu, itu janji, menjanjikan. Kum, kepada kalian, al-faqra, kemiskinan, fakir. Wa, dan ya'muru, mengajak, menyuruh, kum, kalian, bi, dengan al-fahsya, berbuat fasik, berbuat keji. Dan wa, dan Allahu, Allah, ya'idu, menjanjikan, kum, kalian, maghfirah, ampunan, min, dari, hu-nya, wa, dan fadla, karunia atau fadilah, karunia. Wa, dan Allahu, Allah, wasi'un, luas, ya, maha luas, alimun, maha mengetahui. Baik, kita baca surat Al-Baqarah, artinya surat Al-Baqarah ayat 268. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Baik, kita baca surat ayat 269. Yuk til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Mari. Yu'til hikmata masih didengar suara saya? Masih, Pak. Wa mayu Talhik mata faqad utiya khairan katsira wa ma Baik. Tadi sound saya kok tiba-tiba mati. Baik. Saya kira terputus tadi. Sudah dibaca nggih? Sampun, Pak. Baik, yuk til hikmata. Ingat ini hamzah ya. Yuk til agak ringan ya. Yuk til hikmata. Lah ini kaf. Al hikmata. Ini bedanya. Yuk til hikmata. Alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian kaf sukun, beda dengan hamzah sukun ya. Ini hikmata. Di tenggorokan ini ya, suara kafnya. Hikmata.
Mayyasha. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunah, idgham dengung idgham masuk bi dengan gunah mendengung. Jadi mendengung ya, mai nunnya tidak dibaca, langsung masuk ke iya. Mai yaknya dibaca double mendengung, ditahan 2 harokat. Kemudian shin fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang 5 harokat. Atau bisa juga menjadi mat arid lis sukun, karena mat tobi'i bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof. Kemudian jim tanda wakof boleh terus, boleh berhenti. Wa may yu'tal nun sukun bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, mendengung ya. Ya dibaca double, ditahan 2 harokat. Wa may yu'tal hikmata, alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Al hikmata faqad. Nah, dal sukun bacaan kolkolah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Faqad utia domah bertemu dengan huruf waw sukun, bacaan mat tobi'i panjang 2 harokat. Khairon katsiro. Fathah tanwin bertemu dengan huruf alif, bacaan fathah tanwin bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Khairon kasina. Kemudian sa kasroh ya sukun mat tobi'i. Kemudian ro fathah tanwin, ya fathah tanwin alif. Ini kalau wakof maka dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Dibaca kasiro. Qaf lam tanda wakof boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Wa ma yadzakkaru, mim fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Dalnya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian kafnya juga dibaca double, ada tasdidnya. Jadi yang perlu diperhatikan ibu-ibu, kalau ada tasdid maka harus ada tekanan. Kecuali kalau mim tasdid dan nun tasdid. Kalau mim tasdid dan nun tasdid itu dibaca mendengung atau guna, tapi selain itu harus ada tekanan. Wa ma yadzakkaru. Ini untuk menandakan dibaca double gitu ya. Wa ma yadzakkaru illa, ya, ada tekanan, illa. Lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian lam fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil dibaca panjang, ya. Boleh 2 harokat, boleh 5 harokat. Ulul albab. Lam domah. Ini wawu, ada wawu, ini tidak dibaca, tapi langsung masuk ke huruf lam karena ini ada sukun. Langsung masuk ke huruf lam. Ulul. Alif lam bacaan apa? Alif lam komariah karena ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Kemudian ba fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun.
Dibaca panjang boleh 2, 4, atau 6 harokat. Baik, kita artikan yukti memberikan atau memberi, ya. Siapa yang memberi? Allah, ya. Dia memberikan, Allah memberikan al-hikmah Nah, atau ilmu yang bermanfaat, man, orang-orang, atau kepada siapa, yasha, kehendaki, dia kehendaki. Wa, dan man, siapa yang yuktal, diberi, al-hikmah, nah, maka Qad, sungguh, dia telah diberi khairon, kebaikan, kasiron, yang banyak. Wa, dan ma, tidak yadzakkaru, mengambil pelajaran. Ini asal katanya zikr, ya, zikir, tapi di sini diartikan zikir itu ingat, tetapi di ini yadzakkaru ini diartikan mengambil pelajaran, illa, kecuali ulul, orang-orang yang Iya kan ora cetha. mempunyai albab, akal, pikiran, akal dan hati yang bersih. Ulul albab itu adalah orang yang memiliki akal. Baik, saya baca arti surah, ada ayat 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Mungkin 3 tempat ya. Oke, baik. Ini ada catatan hikmah. Hikmah itu apa yang dimaksud dengan hikmah? Hikmah Kali sama Mas. ialah kemampuan untuk memahami rahasia syariat agama. Jadi kemampuan untuk mengetahui sesuatu, memahami rahasia dari suatu syariat agama. Nah, termasuk juga orang-orang yang diberikan kefahaman terhadap agama. Dalam ayat lain itu ya disebutkan bahwa siapa yang diberikan kebaikan, maka dia akan mendapatkan diberikan faham terhadap agama. Hadis nampaknya tadi ya. Jadi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah itu, maka dia akan diberikan kefahaman terhadap agamanya. Ini juga sama ini ya. Orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berarti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Khairon kasiron. Faqad utiya khairon kasiron. Siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan ya kita bisa termasuk yang diberikan hikmah, al-hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ayat 210.
70. Iya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin au nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu wa maliz zalimina min ansor. Mari. Wa ma min nafaqatin au nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidzalimina min ansor. Wama mim fathah alif matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 2, boleh 5 harokat. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Anfaqtum. Qaf sukun, bacaan qalqalah. Memantul, ditampakkan pantulannya. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham mimi atau idgham mutamasilain. Mendengung mim, ditandai mimnya ada tasdidnya, ditahan 2 harokat. Mendengung ditahan 2 harokat. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf nun. Ini bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung. Mendengung nun ditandai nunnya ada tasdidnya, dibaca mendengung ditahan 2 harokat. Min nafaqatin. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar, dibaca jelas. Au nazartum min. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham mimi atau idgham mutamasilain. Ya. Dibaca mendengung mim, ditandai mimnya ada tasdidnya. Mendengung ditahan 2 harokat. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf nun. Ini bacaan idgham bi gunnah. Masuk dengan mendengung. Mendengung nun. Ditandai nunnya ada tasdidnya. Nazring fa. Zal sukun ini bukan kolkolah. Ya. Ingat, bukan kolkolah. Jangan dipantulkan. Jangan dibaca nazrin, salah ya. Dibaca nazrin, jadi tidak dipantulkan. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Innallaha nun tasdid dibaca mendengung atau gunnah ditahan 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Ya'lamu ain ya, ya'lamu. Nah, mimnya haknya dibaca sukun karena waqaf dan dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya ya. Ya'lamu. Setelah tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wama mim fathah alif matobi'i panjang 2 harokat lidzolimin. Alif lam ya, alif lam syamsiyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu dha, ditandai dengan dha-nya ada tasdidnya. Dha-nya dibaca double lidzolimina. Mim kasroh ya sukun matobi'i panjang 2 harokat.
min ansor. Nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar, dibaca jelas. Nun sukun bertemu dengan huruf shod, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Shod fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Min ansor. Baik, kita artikan. Wa dan ma. Apa? Ya, apa anfaqo kalian yang infakkan, tum kalian, anfaqo ini menginfakkan, tum kalian, min dari nafakotin, ya, suatu infak atau nafkah, ya, suatu infak, atau nazaro, nazar, tum kalian, min dari nazrin, suatu nazar, fa maka inna sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui hu-nya, wa dan ma tidak, li bagi untuk az-zolimina orang-orang yang zolim, orang-orang yang berbuat aniaya, min dari ansorin penolong. Ansor ya penolong. Baik, saya baca ayat 270. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazarkan, yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ya, ini ada catatan ya, infak dan atau nazar ini, yaitu yang dimaksudkan adalah nazar itu adalah janji untuk melakukan suatu kebajikan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya, baik dengan syarat ataupun tidak. Jadi nazar itu ya baik dengan syarat atau dengan tidak, itu maksudnya kalau tidak dengan syarat itu ya pokoknya saya akan bernazar akan melakukan sesuatu. Itu tidak bersyarat, nggak ada syaratnya. Tapi ada juga yang bersyarat. Kalau saya lulus, nanti saya akan puasa misalnya. Kalau anak saya dapat pekerjaan, saya akan melakukan apa? Nah, itu namanya bersyarat. Syaratnya dapat sesuatu, baru akan melakukan sesuatu. Oleh karenanya maka ada ulama yang mengatakan orang yang bernazar melakukan sesuatu karena sesuatu yang didapatkan itu adalah nazar, itu adalah perbuatannya orang-orang yang pelit atau gimana gitu, atau yang ya karena melakukan sesuatu kalau dia mendapatkan sesuatu, akan beribadah dadak nunggu mendapatkan sesuatu. Nah ini makanya ada yang menyebutkan orang yang suka nazar itu adalah orang yang yang pelit gitu ya. Ya kalau kita mau beribadah ya ibadah saja, nggak usah pakai syarat. Tapi ini juga tidak salah karena di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya nazar. Berjanji melakukan sesuatu ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah
baik dengan syarat maupun tidak dengan syarat. Tanya boleh Pak Ustadz? Oke, monggo. Banyak. Nah, semisal suatu saat tuh anak saya itu hampir DO begitu. Ye. Nah, berarti kalau dia sampai DO, berarti saya kan harus membayar sesuatu untuk dia kuliah lagi. Maka Ye. saya berkata, ya Allah, seandainya nanti dia tidak DO, maka dana ini akan saya infakkan ke masjid. Yang seperti ini termasuk yang pelit atau enggak ya Pak Ustadz? Nah, itu termasuk yang bersyarat tadi. Iya, Kategorinya golongan pelit termasuk enggak? yang bersyarat tadi. Tapi ya bukan menurut saya ya apa ya? Nazar itu tadi saya sebutkan karena itu memang ada tuntunannya di dalam Al-Qur'an, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, mudah-mudahan itu sebagai wasilah untuk agar tercapai keinginannya. Karena kan Nggih. untuk mencapai sesuatu itu juga bisa dengan wasilah-wasilah. Wasilahnya apa? Atau perantaranya. Wasilah perantaranya itu adalah dengan beramal kebaikan, berbuat baik. Itu akan bisa menyebabkan ya hajat-hajat kita itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya itu saya kira hanya pendapat saja ya, pendapat dari salah satu ulama ya. Itu kalau sudah seperti itu berarti apa? Sudah tataran apa itu namanya? Zuhudnya itu sudah tinggi gitu. Orang kalau sudah dalam tataran yang seorang zahid ya, seorang yang zuhud itu apa? Beribadah itu sudah tidak hitung-hitungan lagi gitu. Ya, sudah tidak hitung-hitungan masalah pahala dan sebagainya, mendapatkan apa itu sudah tidak dipikirkan, sudah tidak ada hitung-hitungan lagi. Insya Allah saya tidak menyebutkan itu pelit atau tidak. Nazar itu ya baik bersyarat maupun tidak bersyarat itu ada tuntunannya di dalam Al-Qur'an. Ya seperti ayat ini tadi ya. Seperti ayat surat Al-Baqarah ayat 270 ini ya. Apa yang kita nafkahkan dan apa yang kita nazarkan maka Allah itu akan mencatat. Sesungguhnya Allah mengetahuinya itu adalah Allah akan mencatat dan Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berinfak maupun melakukan nazar-nazarnya. Hanya saja kalau nazar itu kan wajib dilaksanakan. Karena kalau nazar itu tidak wajib, tidak dilaksanakan, maka menjadi hutang. Beda dengan infak. Ya, berinfak itu tidak wajib, tapi itu amalan sunnah. Kecuali zakat yang dalam Al-Quran juga disebut dengan sodakoh. Jadi sodakoh itu ada yang sodakoh wajib, ada yang sodakoh sunnah. Yang sodakoh wajib itu adalah zakat. Yang sodakoh sunnah itu adalah infak. Dan juga sedekah itu sendiri. Itu Bu Aning ya? Nggih Pak, matur nuwun sudah jelas. Nggih, sami-sami. Nah, ini saya Maaf, juga Ustaz. nggih, wonten. Saya nyun pirsa lagi. Nggih. Apakah nazar itu tidak harus dengan harta? Oh iya, nazar itu tidak harus dengan harta, dengan perbuatan, dengan ibadah yang lainnya. Misalnya, nah ini orang kan nanti kalau sukses maka saya akan puasa. Nah, ada kan? Akan puasa. Kemudian juga saya akan umroh sekeluarga. Nah, misalnya itu juga ya umroh itu juga dengan harta juga ya. Karena kalau nggak punya harta nggak punya duit ya. Tapi umrohnya sendiri itu kan amaliyah atau perbuatan ya. Atur nuwun, Ustaz.
Matur nuwun. Kita lanjutkan satu ayat lagi ya. Nggih. Ayat 271. In tubdus shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, mari. In tubdu sadaqati fani'immahi wa in tuha wa tuha wa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum Allahu bima ta'maluna khabir. Baik, in tubdus nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Ba sukun, bacaan kolkolah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. As-sodaqoti, alif lamnya alif lam syamsiyah, karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu shod. Ditandai shotnya ada tasdidnya, dibaca double. Qaf fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Fani'imma, mim sukun, mim tasdid, dibaca gunah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Kemudian mim fathah alif, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Kemudian yaknya dibaca sukun karena wakof. Hak kasroh, yak sukun menjadi mat tobi'i. Ya. Jadi fani'immahi. Jim tanda wakof boleh terus dan juga boleh berhenti. Wa in tukhfuha, nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Fa domah wawu sukun, mat tobi'i, fathah alif, mat tobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Wa tuhal, domah bertemu dengan huruf wawu sukun, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Al-fuqara'a, alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Ra fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil, dibaca panjang 5 harokat. Kemudian khairul lakum, rumah tanwin bertemu dengan huruf lam, bacaan idgham bila gunnah. Idgham masuk, bi dengan la tidak, gunnah mendengung. Masuk ke huruf lam tetapi tidak mendengung. Ditandai lamnya ada tasdidnya. Kemudian kum wakof dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa yukaffiru fa tasdid dibaca double ya, fa-nya tasdidnya. Angkum, nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar.
Mim sukun Mim ketemu sukun mim. bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham mimi atau idgham mutamasilain, Saling dibaca mendengung, dengung. ditahan 2 Untuk harokat. aku Kemudian mim nun sukun sukun bertemu ketemu dengan huruf sin, dibaca bacaan samar-samar. ikhfa, dibaca samar-samar. Min sayyiati, ya tasdid, dibaca dibaca ya sukun dulu ya. Sayyiatikum. Alif fathah berdiri, mat tobi'i panjang 2 harokat, kumnya wakof dibaca pendek, lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah, lam fathah berdiri, mat tobi'i, bima mim fathah alif, mat tobi'i, ta'lamuna, ain ya, ta'maluna, lam domah wawu sukun, mat tobi'i, khabir, ba kasroh ya sukun, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat aris lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan in jika atau apabila tubdu kalian menampakkan, tetapi bukan bermaksud pamer ya. As-sodakoti, sodakoh, fa maka ni'imma sebaik-baik sesuatu, iya. Jadi sebaik-baik sesuatu adalah hiya. Hiya itu iya, yaitu menampakkan sedekah supaya dicontoh. Jadi menampakkan sedekah itu supaya dicontoh, bukan bermaksud untuk pamer. Iya. Ya, wa dan in jika tuhfu merahasiakan ha-nya, yaitu sodakoh, wa dan tu memberikan ha-nya al-fuqara'a kepada orang-orang fakir, fa maka huwa itu ya, huwa itu apa? Huwa bisa berarti dia, tapi di sini diartikan itu, fa huwa sodakoh maksudnya itu sodakoh, khairun lebih baik, la bagi kum kalian, wa dan yukafiru dia akan menutupi ya, jadi yukafiru dari kata kafaro kafir. Jadi kafir, orang kafir itu adalah orang yang tertutup apanya? Tertutup hatinya. Wa yukafiru dan dia menutupi atau menghapus an dari kalian min dari sayyiati kesalahan-kesalahan kalian, wa dan Allahu Allah bi dengan ma apa-apa ta'maluna kalian kerjakan, khabirun maha mengetahui. Baik, kita baca surah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, ini yang dimaksud dengan sedekah, ini adalah
yang dimaksud dengan menampakkan sedekah ini adalah menampakkan sedekah dengan tujuan agar dicontoh oleh orang lain, ya. Bukan untuk bermaksud riak atau pamer. Kalau berniat pamer itu sudah beda lagi, ya. Hilang pahalanya. Akan menghilangkan pahala. Oke. Nah, kemudian ini ada asbabun nuzul dari ayat 271. Amir Asy-Sya'bi berkata, suatu ketika Umar menyedekahkan hartanya secara terang-terangan dengan maksud agar dicontoh orang lain. Sedangkan Abu Bakar menyedekahkan hartanya secara rahasia. Maka atas hal ini lalu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Nah, jadi ada contohnya pernah dilakukan oleh Umar, ya. Karakter Umar itu kan terang-terangan gitu, ya. Kalau Abu Bakar itu orangnya pemalu. Ya, jadi disembunyikan kalau bersedekah. Kalau Umar dengan terang-terangan, ya, dengan maksud untuk dicontoh oleh orang lain. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, cukup dulu, ya. Sampai di sini. Tanya dulu Pak Ustadz, tanya dulu. Oke. Bedanya tak malun dan tak lamun apa sih, Ustadz? Bedanya tak maluna dan tak lamuna. Oh, bedanya tak maluna dengan tak lamuna. Kalau tak maluna itu dari akar katanya amal, amala, tak malun. Amal itu perbuatan. Kemudian kalau tak lamuna itu dari kata ilmu. Alama, ilmu. Ya. Jadi tak malun itu kerjakan, tak lamuna itu mengetahui. Nah, kemudian sedikit saya tadi sempat mendengarkan, nanti ditanyakan ke Ustadz, talakin. Ini tadi ya. Talakin itu salah satu metode di dalam mengajarkan Al-Quran, Bu. Metode talakin itu adalah metode secara langsung yang diajarkan dari mulut ke mulut secara langsung. Nah, ini talakin namanya. Salah satu metode dalam metode di dalam mengajarkan Al-Quran. Yeah. Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz. Jadi, monggo. Kalau umpamanya warisan dari eyangnya sudah meninggal, terus ibu adalah salah satu anaknya, kemudian ibu juga sudah meninggal, berarti jatuhnya ke cucunya. Jadi yang dari eyang misalnya bagiannya ibu itu 10 juta, berarti dikeluarkan zakat 2,5% dari 10 juta itu adalah zakat dari almarhum ibu. Terus almarhum ibu jatuh misalnya ke anaknya 2 juta misalnya. Berarti masing-masing anaknya juga harus berzakat 2,5% gitu nggih Pak Ustadz. Waduh, ini warisan ya. Oh, zakatnya. Masya Allah. Yang ke ibu ya. ke anak. Ini yang ditanyakan soal zakatnya ya, bukan soal bagiannya ya. Kalau soal warisannya itu, kalau yang sudah meninggal ya tidak mendapatkan bagian. Ya. Ini kalau bicara soal warisan ini jadi agak ribet ini, perlu ahlinya ini, karena bagian-bagian zakat itu tidak hanya anak, tidak hanya istri atau termasuk juga ibu, orang tua, saudara. Itu juga ada bagian-bagian. Ya, bagiannya Pak, zakatnya yang kumpul. Ya, makanya ini saya singgung sedikit. Nah, jadi ada bagian-bagian mereka. Nah, soal zakatnya, ya.
Kalau zakat itu apakah sudah memenuhi nisab atau belum? Itu yang pertama. Kalau belum memenuhi nisab atau batas minimal harta yang perlu dizakati, ya tidak perlu berzakat. Tetapi sekarang ada perkembangan, ya. Jadi ada namanya zakat profesi atau zakat karena mendapatkan sesuatu maka dizakati. Itu juga lebih baik, ya. Karena sekarang ini kan juga ada namanya zakat profesi gitu ya, zakat dapat gaji seberapapun gajinya itu ada zakatnya. Tapi apa yang hukum awalnya yang namanya zakat itu adalah kalau sudah mencapai nisab dan harus sudah 1 tahun. Ya. Jadi kalau belum 1 tahun itu belum dizakati kecuali apa yang disebut dengan harta rikas. Harta rikas itu adalah harta yang temuan. Misalnya nemu apa sesuatu gitu ya, maka kemudian dizakati, tapi zakatnya 10%. Kalau zakat harta ya apa zakat temuan itu ya. Nah, kalau ini apa yang menerima tadi warisan tadi itu dianggap sebagai rikas atau temuan ya dizakati 10% berarti. Kalau menganggapnya loh, tapi ini bukan temuan, beda ya, bukan temuan. Beda. Jadi itu Bu Endang, jadi itu kalau belum atau tidak dikeluarkan zakatnya tidak apa-apa. Karena yang namanya zakat apa itu adalah mencapai nisab dan harus sudah 1 tahun hitungannya. Nanti kalau belum 1 tahun sudah mendapatkan harta tetapi sudah habis karena untuk kebutuhan loh ya, bukan untuk sengaja dihabiskan biar tidak kena zakat, itu beda lagi. Saya kira demikian Bu Endang yang bisa Pak Ustadz, Pak jawab. Ustadz nanya lagi Pak Ustadz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi mengatakan sekarang ada zakat profesi umpama gaji. Gaji itu tidak termasuk infak sedekah atau Ustadz? Kalau setiap bulan dikeluarkan tuh kan ada itu tidak berkaitan dengan ayat yang Al-Baqarah 215. Apapun harta yang rezeki yang kamu terima kamu infakkan. Apa itu termasuk zakat atau infak sedekah atau Ustadz kalau gaji itu? Ya, dalam perkembangan fikih zakat itu sekarang ada yang disebut zakat profesi, itu adalah itu tadi zakat dari hasil gaji atau ya gaji baik sebagai PNS maupun pekerja di mana saja yang mendapatkan gaji rutin, maka itu kemudian ada yang menyebutnya sebagai sesuatu yang harus dizakati. Ini yang disebut dengan zakat profesi. Jadi bukan sedekah, bukan infak, tapi memang zakat. Kalau memang sudah memiliki keyakinan tentang zakat profesi, maka ya harus itu dilaksanakan. Tapi juga ada yang belum menganggap sebagai yang harus dizakati. Karena misalnya untuk kebutuhan bulanan saja masih pas atau bahkan kurang misalnya. Iya. Tapi juga ada yang berpendapat ya namanya ada mendapatkan penghasilan rutin, maka ya harus dipotong dizakati dulu baru untuk kebutuhan. Jadi walau alam mau yang di mana itu ya kita kembalikan kepada masing-masing ya. Insya Allah dengan kita berzakat, kita keluarkan zakatnya, maka harta kita akan berkah gitu ya. Gaji kita berkah gitu. Termasuk Bu Tuni ini pensiunan juga. Ibu-ibu yang lain juga ini kan
Ini kan Pak Ustadz, kebanyakan mau nanya pensiunan juga tambahan ini. dikit boleh Pak? Ini Nggih, Pak, pripun? ini itu kan ceritanya Makasih Pak. gajinya sudah dizakati sebagai zakat profesi. Kemudian insya Allah misalkan nih gajinya tuh lebih, jadi ditabung. Sehingga akhir tahun tabungannya itu sudah mencapai nisab dan sudah akan terus bertambah. Berarti kan setiap 1 tahun dia mengeluarkan lagi zakat mal kan Pak Ustadz? Iyalah. Nggih, Zakat mal. betul. Ya, betul. Ah, ya. Kalau masih lebih, ya kemudian 1 tahun dihitung, Iya. penghitungannya itu adalah dimulai dari apa? Mendapatkan harta itu. Tapi juga kadang ada yang menjadikan bulan tertentu itu untuk mulai penghitungan. Biasanya kan Ramadan gitu ya. Iya Pak. Ramadan itu biasanya nanti akhir Ramadan atau awal Syawal itu dijadikan titik penghitungannya 1 tahun. Ya, termasuk harta-harta simpanan semuanya itu ya, maka harus dihitung semuanya. Yang memiliki emas, ya. Kecuali kalau emas itu dipakai loh ya. Kalau emas itu dipakai, itu tidak termasuk dihitung. Berarti perhiasan enggak ya Pak Ustadz? Ya, perhiasan kalau dipakai tidak Nggih. tidak termasuk dihitung. Tapi kalau disimpan, maka itu menjadi barang simpanan ya dihitung. Nah, setelah dihitung semuanya, termasuk tabungan-tabungan semuanya, maka juga kemudian kalau sudah mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya. Iya. Nah, zakatnya berapa? Hitungannya berapa? Seharga berapa emas? Kalau emas ya sama. 99. Ya. Tapi kan Itu emasnya nisabnya. digabung dulu dengan harta yang berupa uang kan Pak? Iya, iya, maksudnya uangnya itu setara dengan berapa harga emas. Ya. Itu ada tuntunannya ya. Jadi zakat yang harus dizakati itu adalah sebesar 85 gram emas. Nah, 85 gram emas itu harganya berapa? Tergantung emasnya berapa persen. Ya, emasnya ada yang mahal, ada yang nggak mahal gitu. Kalau antam kan mahal Pak. Ya, yang rata-rata gitu. Harga emas rata-rata 85 gram emas itu senilai berapa rupiah. Nah, kalau mempunyai uang seharga 85 gram emas, maka harta itu harus dizakati. Uang itu harus dizakati. Harganya harga jual atau harga beli Pak Ustadz kan beda. Ya, Harga beli, Bu. ya harga emas lah. Mau dihitung ya harga jualnya atau harga belinya ya monggo. Kalau biar aman ya dihitung harga belinya gitu. Karena harga beli itu biasanya lebih mahal ya. Ya, mahal jauh. Oke. Baik, saya kira cukup dulu nggih. Ya, Insya Allah nanti bisa disambung lagi tanya jawab soal agama kalau nanti kita pertemuan offline gitu ya. Insya Allah. Baik, kita tutup. Shadaqallahul azim. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuwun Ustaz. Nggih, sami-sami Ibu-ibu. Ya ibu-ibu. Selamat berakhir pekan. Amin. Tutup nggih. Sehat.